Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali materi hadis kita. Kita selesai membahas tentang hadis al-irs, pewarisan. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Taib dibaca Bapak Rohayadim. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadisu as-saminu wal arba'una salasun hakun ala Allahi aunuhum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun hakun ala Allahi aunuhum al mukatabu yuridul adaa wal mutazawwiju yuridul afafa wal mujahidu fi sabilillahi rawahu ahlul sunani ila nasai. Wadhalika anna Allah ta'ala wa'adal munafikina bil kholafil ajili wa atlaqal nafaqata wa hiya tan sorifu ilal nafaqati allati yuhibbuha Allahu li'anna wa'dahu bil kholafi min babis sawabil ladhi la yakunu illa ala ma yuhibbullahu wa amman nafaqatu bil umuril lati la yuhibbullahu imma fil ma'asi wa imma fil israfi fil mubahati fa Allahu lam yatman al kholafa li ahliha bal la takunu ila makroman. Fasil terus. Wa dis salasatul madkuratu fi hadal hadisi min afdalil umuril lati yuhibbullahu fal jihadu fi sabilillahi huwa sanamul samanud dini wa durwati wa duryat wa durwati Iya, wadirwatu wa a'lahu wa sawaun kana jihadan bisilahi au jihadan bil ilmi wal hajati. Fannafaqatu fi hadal sabili mahlufatun wa saliku hadal sabili mu'anun minallahi mayasyaru lahu amruhu. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Kita masuk pada al-hadis as-saminu wal arba'un. Hadis yang ke-48. Salasun haqqun 'alallahi anuhum. Ada 3 hal yang pasti Allah bantu, pasti Allah tolong. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang pasti Allah tolong. Siapa? Al-mukatabu yuridul ada. Yang pertama adalah mukatab. Mukatab itu adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya, ya, dengan syarat apa? Membayar sejumlah uang tertentu yang diangsur biasanya. Itu mukatab. Ya. Jadi yang dijanjikan oleh tuannya merdeka jika membayar sejumlah uang tertentu yang biasanya itu adalah di kredit, ya, dicicil, diangsur. Jadi al-mukatabu yuridul ada, ya, bagi seorang yang mukatab dijanjikan merdeka ingin ada untuk ingin menunaikan, ya, ingin memerdekakan dirinya. Nah, ini yang pertama. Zaman sekarang kan nggak ada budak.
Nah, yang kedua ini sangat penting sekali terutama bagi syabab. Bagi apa? Syabab, bagi seorang pemuda ya, untuk tidak khawatir ketika akan menikah. Karena janji yang di sini Nabi sabdakan wal mutazawwiju yuridul afaf. Dan seseorang yang akan menikah ya, yuridul afaf, yang dia ingin menjaga kehormatan. Jadi orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan, menjaga harga dirinya, menjaga apa? Kemaluannya, maka apa? Ini diantara 3 orang yang pasti Allah tolong. Ya. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Jika mereka ya tidak mampu, maka apa? Allah akan memampukannya, akan Allah akan mencukupkannya. Wal mujahidu fi sabilillah, dan yang ketiga adalah mujahid fi sabilillah. Al mujahidu fi sabilillah. Ya, insyaallah ya, al mujahid fi sabilillah. Wa dzalika anna Allah Ta'ala wa'adal munfiqina bil khalafil ajili. Yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada orang-orang yang berinfak dengan ganti yang segera. Bil khalafil ajili, dengan ganti yang segera. Wa utliqan nafaqatu, dan di sini infaknya adalah dimutlakkan. Yang penting infak ya, yang penting nafaqah mutlak, bukan muqayyad. Apa itu nafaqah? Wa hiya tansarifu ilan nafaqatil lati yuhibbuhallah. Ya, nafkah tersebut adalah yang Allah wahiyatan sarifu ila nafaqah, yang ini apa? Diarahkan ya kepada nafkah-nafkah yang Allah cintai. Jadi yang Allah ganti ya, dengan ganti yang segera atau yang akan datang itu ya infak yang baik, infak yang Allah cintai. Ya. Li'anna wa'dahu bil khalaf min babis sawab. Karena apa? Janji Allah dengan mengganti itu termasuk apa? Termasuk bab pahala. Nah, yang namanya pahala itu alladzi la yakunu ila ala ma yuhibbuhullah. Pahala itu enggak mungkin terjadi kecuali atas apa yang Allah cintai. Wa amma nafaqatu fil umuri allati la yuhibbuhallah. Adapun nafkah-nafkah, infak-infak pada perkara-perkara yang tidak Allah cintai. Contohnya apa yang tidak Allah cintai? Imma fil ma'asi, bisa pada maksiat, wa imma fil israfi fil mubahat. Di antara infak yang tidak Allah cintai adalah israf, berlebih-lebihan, boros dalam perkara yang mubah. Fallahu lam yatman al-khalafa li ahliha, maka Allah tidak akan menjamin, Allah enggak akan menjamin apa? Untuk mengganti bagi pelakunya, untuk pelakunya. Bal la takunu illa maghraman. Bahkan ya,
Tidaklah infak tersebut melainkan sebuah kerugian. Bukan sebuah kerugian. Wa hadhihi salasatul madkuratu fi hadzal hadis min. Nah ini min baru khobarnya ya. Min baru khobarnya. Wa hadhihi salasatul madkuratu fil hadzal hadisi min. Ini baru khobarnya sibuk jumlah. Dan wa hadhihi salasatul madkuratu fil hadis, dan ketiga hal yang disebutkan dalam hadis ini, ketiga hal ini yang dimaksudkan, yang disebutkan dalam hadis ini, min afdolil umur, adalah diantara perkara yang utama, allati yuhibbuhallah, yang Allah cintai. Kita bahas satu persatu. Nah, ternyata di sini beliau membahas yang paling akhir ya kan? Tidak dari dulu mukatab, tapi beliau memulai dari jihad karena agungnya jihad. Fal jihadu fi sabilillah huwa sanamuddin wa dirwatuhu. Itu ya puncaknya agama. Wa a'lahu, dan juga yang paling tinggi. Namanya puncak. Sawa'un kana jihadan bisila, sama saja apakah berjihad dengan senjata, ya, au jihadan bil ilmi wal hujjati, atau berjihad dengan ilmu dan hujah. Jadi ya ikhwah, di antara termasuk jihad adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, ya, berjihad, ya, itu termasuk fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, terutama apabila terlebih pahalanya lebih besar ketika rintangan semakin besar, seperti akhir-akhir ini, kalau sore sering hujan, ya. Al-ajru ala qadril masyaqqah, gitu ya. Jadi pahala itu ya dikaitkan dengan dengan berat, kesusahan, gitu kan. Semakin berat ya usahanya, semakin besar usahanya, kesungguhannya, maka insya Allah pahalanya akan semakin besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Fanafaqatu fi hadas sabili makhlufatun, maka infak, ya, menyalurkan harta pada jalan ini, jalan jihad fisabilillah, ya, baik jihad dengan pedang maupun dengan ilmu, ya. Jadi ada jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu, ya. Yang ini diantara keutamaan jihad dengan ilmu adalah setiap orang insya Allah kalau megang pedang bisa, mengayunkan pedang bisa. Jadi yang penting bisa megang pedang, bisa mengayunkan, bisa ikut jihad. Tapi kalau jihad dengan ilmu itu tidak setiap orang bisa, ya kan? Khusus orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, ya, yang benar-benar semangat dalam menuntut ilmu, kemudian ya mengamalkan ilmunya. Ini berjihad dengan ilmu. Wasaliku hadas sabili, dan orang yang menempuh jalan ini, mu'anun minallah, akan ditolong oleh Allah. Muyassarun lahu amr. Muyassarun lahu amr. Coba amr di sini i'rabnya apa? Muyassarun lahu amr. Amr di sini i'rabnya apa, Bapak Isman? Kenapa nasab? Maf'ul bi. Hal sahih Bapak Mahfud? Yassar lahu amr.
Sama. Sahih Bapak Sihartono? Sama nggih? Ada yang lain Bapak Sihartono? Asjad Miko, hal hunaka jawabun akhar? Kenapa Rafa? Fa'il dari muyassar. Hal sahih Mas Rakil, aina sahih? Kenapa nasab? Maf'ul bi. Sahih Mas Kiri? Kenapa Rafa? Iya, naibul fa'il. Bagus. Dari mana? Muyassar. Muyassar itu isim fa'il atau isim maf'ul? Nah, isim maf'ul ya. Muyassarun itu yang dimudahkan. Dimudahkan. Kalau memudahkan apa? Muyassirun. Ya. Jadi isim maf'ul itu merofakkan naibul fa'il. Isim maf'ul apa? Merofakkan naibul fa'il. Ya, jadi ya ikhwah, di sini amr adalah rofa karena naibul fa'il dari isim maf'ul muyassarun. Nah ini ya ikhwah, yang pertama jihad fisabilillah, baik jihad dengan pedang atau jihad dengan ilmu dan hujah. Maka apa? Nafaqah, ya infak di jalan ini pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Terutama kalau berinfak untuk penuntut ilmu. Ya. Innama turzaqu bih, ya bisa jadi apa? Seseorang itu rezekinya lancar, ya lapang, diluaskan, bisa jadi karena dia berinfak untuk thalabul ilmi. Untuk apa? Untuk para penuntut ilmu. Ya. Ini diantara infak yang paling utama adalah infak untuk penuntut ilmu. Ya, memberikan kitab pada penuntut ilmu, juga membayarkan apa? Syahriyah bulanannya. Juga orang tua ketika mondokkan anaknya juga diniati, ya kan, infak. Ya, tidak hanya sekedar ya kewajiban menafkahi anak saja, namun apa? Diniati infak fisabilillah di jalan ilmu. Bahkan apa? Orang yang berjalan di atas jalan ini akan Allah tolong dan akan Allah mudahkan urusan-urusannya. Ya, wasaliku hadas sabil mu'anun minallah muyassarun lahu amruhu. Ini yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah pasti Allah akan tolong. Ya, terutama ya benar-benar jihad berperang. Ya. Dan di antara jihad adalah thalabul ilmi. Meskipun makna di sini ya secara zahirnya maknanya adalah jihad dalam berperang. Berikutnya yang kedua, ya, orang golongan yang kedua yang pasti Allah tolong. Dilanjutkan Mas Ahmad. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa ammal mukatabu fal kitabatu qad amarallahu biha fi qawlihi ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira. An-Nur minal ayah as-salisati was-salasina ay solahan fi taqwimi dinihim wa dunyahum fasayyidu ma'murun bidzalika wal abdul mukatabul ladzi yuridul adaa wa yata'ajjalul hurriyata wat tafarrugha lidinihi wa dunyahu yu'inuhu Allahu wa yuyassiru lahu umurahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu wa 'ala sayyidi an yarfuqa bi mukatabihi
fi taqdiril ajalillati tahillu fiha nujumul kitabati wa yu'tihi min malil kitabati idza addaha rub'uha wa fi qawlihi ta'ala fi haqqil mukatabina wa atuhum min malillahi alladzi atakum An-Nur minal ayah al-thalithati wa thalathina amara lis-sayyidi wa li ghairihi minal muslimina walidhalika ja'alallahu lahu nasiban minaz zakati fi qawlihi wa fi riqab at-taubah minal ayah as-sadisah wa hadha min aunihi ta'ala. Wa qad sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu min hadza faqala man akhadha amwalan nasi yuridu amwalan nasi yuridu adaaha addaha Allahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allahu rawahul Bukhari. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Golongan yang kedua yang pasti Allah tolong adalah wa ammal mukatab. Ya, al-mukatab. Budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Fal kitabatu qad amarallahu biha. Maka kitabah ya ikhwah, seorang tuan melakukan kitabah menjanjikan budaknya merdeka jika membayarkan uang sejumlah tertentu. Qad amarallahu biha, maka Allah telah memerintahkan ya kitabah atau mukatabah. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Fakatibuhum, ini katib, ya kan? Fakatibuhum, Allah merintahkan ya untuk menjanjikan para budak itu merdeka dengan membayar sejumlah uang tertentu. In alimtum fihim khaira, jika kalian melihat pada mereka, pada budak-budak itu terdapat kebaikan jika dimerdekakan. Ya, jika melihat kebaikan pada budak-budak, ya jika dimerdekakan, maka fakatibuhum, lakukanlah kitabah. Syaratnya apa ya? In alimtum fihim khaira. Jangan sampai ketika dilepaskan dimerdekakan ya malah jadi brutal atau naudzubillah malah jadi kafir. Ya kan? Jadi fasik, orang jahat. Nah, ai solahan fi taqwimi dinihim wa dunyahum. Artinya apa? Baik dalam meluruskan agama dan dunia mereka. Baik dalam meluruskan agama dan dunia mereka. Fasayyidu ma'murun bidzalik. Maka seorang tuan diperintahkan dengan hal tersebut. Wal abdul mukatabul ladzi yuridul adaa wal abdul mukatabu alladzi yuridul adaa, dan apa? Hamba budak, hamba sahaya yang mukatab alladzi yuridu al-adaa, yang ingin menunaikan, ingin membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh tuannya tersebut. Wa yata'ajjalul khurriyata, dan segera apa? Segera ingin merdeka. Wa tafarragha lidinihi, ingin fokus apa? Fokus dalam agamanya, fokus beribadah, kan gitu ya. Jadi budak kan terbatas, mau ibadah izin tuannya dulu. Ini kalau ibadah apa? Ibadah sunnah terutama yang terbatas ya.
Wa yata'ajjalul hurriyata wa tafarragha lidinihi wa dunyahu yu'inuhullah. Nah, ini apa ya? Yu'inullah. Ini adalah yang khobar. Yu'inu ini jumlah fi'liyah. Khobar dari mana? Khobar dari mana Bapak Rohayadim? Yu'inu. Iya, khobar apa? Al-abdu, bagus. Jadi wal abdul mukatabul ladzi yuridul adaa wa yata'ajjalul khurriyata wa tafarragha lidinihi wa dunyahu yu'inuhullah adalah Allah bantu. Jauh ya? Lumayan jauh gitu kan. Lumayan jauh sekali. Ya, lumayan. Wal abdul mukatabul ladzi yuridul adaa wa yata'ajjalul khurriyata wa tafarragha lidinihi wa dunya yu'inuhullah. Kita ulangi ya. Dan hamba mukatab yang ingin menunaikannya, ingin membayar dan ingin apa? Segera merdeka, fokus untuk agama dan dunianya, yu'inuhullah adalah apa? Allah akan menolongnya. Wa yuyassiru lahu umurahu, Allah akan memudahkan baginya perkara-perkaranya. Bahkan apa ihwah? Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insyaallah. Ini tentunya apa? Ya hamba yang taqi, abdun taqiyun, seorang hamba saya yang bertakwa. Ya kalau seorang hamba saya yang bertakwa, maka apa? Ini akan dimudahkan urusannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Wa ala sayyidi, dan wajib bagi tuannya ayarfaqa bi mukatabihi, untuk lemah lembut ya, fi takdiril ajal, dalam menentukan apa? Batas atau waktu, allati takhilu fiha nujumul kitabah wa yu'tihi min malil kitabati idza addaha rub'aha. Dan memberikannya dari harta kitabah jika dia telah menunaikannya berapa ihwa? Seperempat. Rub'ah ini berapa? Seperempat. Ya. Kemudian berikutnya wa fi qoulihi ta'ala fi haqqil mukatabina. Dan dalam firman Allah Ta'ala pada hak mukatabina, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Dan berikanlah mereka dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Amara lis-sayyidi wa li ghairihi minal muslimin. Ini apa? Perintah untuk tuan dan untuk selain tuan. Ya, dari kaum muslimin. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikanlah mereka dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Walidzalika ja'alallahu lahu nasiban minaz zakati fi qoulihi. Nah ini, oleh karena itu Allah menjadikan baginya, bagi mukatab itu apa? Bagian, nasiban.
bagian minas zakati dari zakat fi qawlihi dalam firman Allah Ta'ala wafir riqabi wal gharimina gitu ya. Wafir riqab. Jadi zakat itu bisa untuk memerdekakan budak. Ini zakat mal ya. Wa hada min aunihi ta'ala. Ini adalah bentuk apa? Pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Waqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu min dzalik. Dan telah tetap dari Nabi SAW apa yang dia itu lebih umum dari hal ini. Lebih umum. Intinya apa? Man akhadha amwalan nas, barang siapa mengambil harta-harta manusia, yuridu ada'aha yang ia ingin menunaikannya, addahallahu anhu, Allah akan bantu dalam apa? Menunaikannya. Addahallahu anhu, Allah akan membantu dalam apa? Menunaikannya. Jadi barang siapa mengambil harta manusia yang ia ingin menunaikannya. Termasuk hutang. Hutang itu kan mengambil ya. Mengambil harta orang lain. Tentunya dengan keridoan orang yang beri hutang. Nah, ini. Yang penting kalau hutang niat baik, niat nyaur, insya Allah bisa ya ikhwah. Beda kalau sejak dari awal sudah apa? Nggak ada etikat baik itu ya. Ada niat nggak nyaur ya. Akhirnya nggak bisa nyaur beneran gitu. Karena nggak Allah tolong gitu. Beda kalau pinjam, niat apa? Niat baik, ya niat segera melunasi, maka addahallahu anhu. Jadi barang siapa mengambil harta manusia, ya seperti hutang, seperti mungkin apa? Menyewa dan lain sebagainya, yang ia ingin menunaikannya, maka Allah akan membantu dalam menunaikannya. Wa man akhadaha, dan barang siapa mengambil harta manusia, yuridu itlafaha, yang ingin apa? Menghilangkannya, merusaknya, atlafahullah, maka Allah apa? Allah akan merusaknya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ini ya penting, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addahullahu anhu. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Ya, ada niat untuk nyaur ya. Ingin dimbat gitu ya sudah, atlafahullah. Ya. Dilanjutkan berikutnya. Mas Jat nikah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma nikahu faqad amara Allah bihi rasulahu wa rattaba alaihi minal fawaidi syai'an katsiran aunullahi wa amtithalu amara Allah wa rasulahu wa annahu min sininil mursalina wa fihi tahsinul farja wa ghaddul basar wa basari wa tahsilun nasali wal infaqu ala zaujati wal auladi fa innal abda idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu ajran wa hasanatu indallah sawa'un kanat ma'akwalan au mashruban au malbusan au musta'malan fi hiwaiji fil hiwaiji kulluhu khairun lil abdi wa hasanatu jariyatu wa huwa
afdalu min nawafilil ibadati qasirati. Ya, syukran barakallahu fiik. Berikutnya ayuhal ikhwah, wa amman nikah. Nih. An-nakih yuridul afaf wal mutawazawid yuridul afaf. Aman nikah wa aman nikah faqad amarallahu bihi rasulahu. Maka sungguh Allah telah memerintahkan dengannya rasulnya. Wa rattaba alaihi minal fawaidi syai'an katsiran. Dan Allah mengkaitkan nikah itu dengan banyak sekali faedah-faedahnya. Sesuatu yang banyak dari faedah-faedah nikah. Ya. Wa qad rattaba alaihi min fawaidi kayan katsiran aunallah. Kenapa aunallah? Maf'ul bih dari badal dari apa? Maf'ul bih atau bayan syai'an katsiran loh. Syai'an katsiran itu kan butuh penjelas ya. Syai'an katsiran. Ya. Itu apa? Aunallah. Nah. Ini kalau ya jadikan apa? Badalnya istilahnya atau bayan atau badal. Ini ya, Masya Allah nikah itu apa? Fawaidnya Allah tolong. Wa amtisala amrillah wa rasulihi. Dan keutamanya termasuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wa annahu min sunanil mursalin. Dan nikah itu adalah termasuk sunnahnya para Rasul. Wa fihi tahsinul farji. Di dalam nikah itu ada apa? Menjaga apa? Kemaluan farji. Wa ghaddul basari, menundukkan pandangan. Menundukkan apa? Pandangan. Ini di antara faedah nikah. Tapi bagi orang yang tidak berusaha menundukkan pandangan, ada yang sudah nikah tapi masih lirik tetangga. Masih lirik istri tetangga. Kenapa? Kok kelihatannya lebih hijau gitu ya. Istilahnya rumput tetangga terlihat lebih hijau. Padahal aslinya istrinya tuh jauh lebih cantik daripada istri tetangga. Aslinya ikhwah, hakon. Gitu ya. Istrinya itu sebenarnya sangat-sangat lebih cantik dari istri tetangga. Tapi kenapa kok kelihatan lebih hijau rumput tetangga itu? Padahal rumputnya sendiri itu lebih baik dari rumput tetangga. Kenapa? Karena belum dimiliki, Masya Allah. Belum dimiliki. Apalagi apalagi rumput tetangga ini dia janda, kan gitu ya. Janda gitu. Iya, gitu ya. Belum dimiliki. Ya, sahih. Karena sebabnya apa? Sebabnya zakhrafatuha syaitan. Karena memang dihiasi oleh setan gitu. Dulu sebelum menikah dengan istrinya jauh gitu ya. Jauh sekali. Pokoknya setelah nikah dengan istri ya kok kelihatannya lebih menarik tetangganya. Itulah ulah setan dihiasi. Tapi ini yang bermain adalah nafsu atau syahwat. Ya. Alasan kedua, mungkin dia sering melihat yang alasan kedua ya sering kita dengar bahwasanya rumput tetangga itu bukan rumput alami, tapi rumput sintetis gitu ya. Ya, sudah dipoles gitu ya. Dalam artian dia lihat istri tetangga itu ya lihatnya ketika keluar.
Nah, akhwat bisa kalau keluar ya dandan, kayak mau kondangan itu ya, pakaian yang baik, dandan. Dan dia yang sering lihat apa? Istrinya di rumah. Jarang apa? Jarang dandan, ya. Jarang dandan gitu. Itu mungkin di antara sebabnya ya. Karena apa? Karena ya rumput sintetis tadi nggak alami. Jadi ya, memang nikah itu memang ghadul basar. Tapi juga meskipun sudah menikah, juga apa? Juga tetap waspada, hati-hati dengan godaan syaitan. Itu tadi. Ya. Karena apa? Setan akan menghiasi wanita yang lain terlihat lebih cantik dari istrinya. Ini ghadul basar. Wa tahsilun nasl, dan juga apa? Menghasilkan, memperoleh keturunan. Nah, ini ya. Wal infaq ala zaujati wal aulad, dan juga keutamanya bisa infak kepada istri dan anak. Ya. Fa inal abda idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, maka seorang hamba apabila menginfakkan kepada keluarganya sebuah nafkah, yahtasibuha, yang ia berharap dengan apa? Ya, berharap dengan nafkah tersebut, kanat lahu ajron, ya dia berharap pahala Allah tentunya, maka baginya apa? Pahala. Fa innal abda idza anfaqa li nafaqatan yahtasibuha, dia berharap pahala, kanat lahu ajron, maka baginya pahala. Wa hasanatin indallah, atau kemana? Ajron, dan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Sawa'un kanat, sama saja apakah, isim kananya ini mana ihwa? Dalam satu takdirnya kembali ke nafkah, bagus. Sama saja apakah nafkah itu adalah makulan, sesuatu yang dimakan, masyruban, yang diminum, malbusan, yang dipakai. Ini ikhwah, jadi ketika kita memberi sesuatu kepada istri atau anak, itu diniatkan ibadah, diniatkan apa? Mengharap pahala Allah. Gitu ya. Ya. Itu diantara apa namanya? Infak yang terbaik itu ya. Karena infak yang sifatnya wajib itu lebih utama dari infak yang sifatnya sunnah. Malbusan. Aw musta'malan fil hawaiji kulliha, itu yang digunakan untuk pada kebutuhan-kebutuhan seluruhnya. Kulluhu khairun lil abdi, seluruhnya baik untuk hamba. Ya. Wa hasanatun jariyatun, bahkan apa? Jadi kebaikan-kebaikan yang mengalir ya ikhwah. Kebaikan-kebaikan yang mengalir. Wa huwa afdalu min nawafil ibadatil qasirah. Ini ternyata apa? Lebih afdal, lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang qasirah. Ibadah sunnah yang qasirah itu yang manfaatnya hanya terbatas, qasir. Terbatas untuk dirinya saja. Beda dengan infak, itu ibadah yang muta'addin, naf'uhu muta'addin. Jadi apa? Manfaatnya menyebar luas. Itu ya. Sebagian syekh itu juga gitu. Sebagian syekh ketika apa? Ketika menasihati sebagian penuntut ilmu yang enggak serius. Ya. Ada ketika tahsin atau belajar Al-Qur'an gitu ya. Ya, ketika ya ustaz-ustaz sedang daurah tahsin dengan seorang syekh, maka dinasihati, kalau enggak serius ikut belajar tahsin, lebih baik antum pulang saja. Ya. Pulang saja, silakan bercanda saja dengan istri dan anak, itu berpahala gitu. Daripada ikut tahsin sini tidur gitu kan gitu. Tidur enggak serius gitu kan. Lebih baik sana pulang saya ke rumah. Canda sama istri dan anak gitu kan, diniati ibadah kan berpahala gitu. Daripada di sini tidur itu. Juga nasihat sebagian ustadz, jika kamu nggak serius belajar, sudah nikah saja gitu. Nggak serius belajar apa? Nikah saja. Terus apa? Ya sudah nikah.
dididik anaknya ya biar jadi ulama gitu ya. Ketika memang kalau sudah nggak fokus belajar itu dulu ada ketika ya sebagai nasihat gitu. Kan ada seseorang yang nggak bisa mikir, dulu teman-teman kuliah juga gitu. Jadi kalau nggak bisa masuk, gitu, nggak bisa mikir, wah ini pokoknya bener-bener buntu jalannya, nggak bisa masuk. Kalau nggak, akhirnya ya sudah, akhirnya nikah. Setelah nikah mulai bisa berpikir gitu. Benar. Tapi masalahnya apa? Beda dengan yang ketika belum nikah. Ya ada masalah itu. Baik. Iya, nah mehwa sampai di sini mungkin ya materi kita. Insyaallah paragraf berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah adzan isya ya di persiapan untuk sholat. Taib ya ikhwah, naktafi huna wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.